Ya, Fakultas Bahasa dan Budaya ini kan fakultas humaniora ya, dan ini seperti namanya bahasa dan budaya Iya, begitu ya. Jadi sangat menitik beratkan pembelajaran keterampilan berbahasa yang dibarengi juga pemahaman lintas budaya. Jadi nggak cuma pinter ngomong saja, tapi tahu budaya yang ada di balik bahasa yang memang kita pelajari ini. Jadi buat teman-teman calon mahasiswa yang memang punya passion di bidang komunikasi, bidang budaya, atau kreativitas, traveling, Fakultas Bahasa dan Budaya ini pilihan yang cocok untuk belajar. halo semuanya, balik lagi di podcast kita kali ini nih, di podcast Fakultas Bahasa dan Budaya Universitas Kristen Maranatha. Nah, kalau di podcast sebelumnya kita udah ngobrol-ngobrol sama Bu Henny ya, selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, tentang siapa sih Fakultas Bahasa dan Budaya itu. Sekarang kita kedatangan tamu yang gak kalah spesial tentunya. Ini adalah Wakil Dekan Bidang Akademik Ibu Ria. Halo Bu, apa Halo kabar nih hari Umar, ini? baik. Baik, boleh mungkin Bu diperkenalkan dulu nih. Ya, halo semuanya, nama saya Septeriani atau seperti yang Umar bilang tadi, biasa saya dipanggil Ibu Ria. Saya Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Bahasa dan Budaya. Oke, keren banget. Ibu kira-kira udah berapa lama sih Bu di sini Bu di FBB? Di FEB saya dari tahun 2009. Oh, udah lumayan lama ya. Ya, Berarti lumayan masih lah. ya masih Fakultas Sastra ya waktu itu ya. Betul. Sastra. Oh, Dan saya juga alumni dari Fakultas Bahasa dan Budaya saat masih Fakultas Sastra. oh ya Bu. Iya. Oh, dari sastra China juga ya berarti. Dari D3 Bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin. Lalu ikutan program studi lanjut yang memang punya hubungan kerjasama dengan fakultas kita. Oh gitu. Wah, keren Ibu. Ibu gimana nih Bu pengalaman ngajarnya selama onsite kemarin? Apa bedanya sama online nih kayak gitu? Online sama onsite apa bedanya? Pastinya lebih asik kalau ngajar onsite ya. Mahasiswanya ada di depan kita bisa langsung interaksi, tugas-tugas juga bisa lebih variatif. Dan mahasiswa juga pasti perkembangan bahasanya lebih dapat ya prakteknya. Oh iya. Bisa Ya, langsung ada di kelas. langsung praktek ya Bu ya, Betul. ketemu sama orangnya. Iya sih benar. Nah Bu, hari ini di podcast kali ini kita tuh mau ngebahas tentang ciri khas dan karakteristik dari Fakultas dan Bahasa dan Budaya di Marnat nih gitu Oke. ya. Nah, sebetulnya nih Bu, apa sih yang membedakan FBB gitu sama fakultas-fakultas lain yang ada di Marnat? Oke, ya Fakultas Bahasa dan Budaya ini kan fakultas humaniora ya, dan ini seperti namanya bahasa dan budaya Iya. begitu ya. Jadi sangat menitik beratkan pembelajaran keterampilan berbahasa yang dibarengi juga pemahaman lintas budaya. Jadi nggak cuma pinter ngomong saja, tapi tahu budaya yang ada di balik bahasa yang memang kita pelajari ini. Sehingga kalau misalnya nanti ketemu orang yang berbahasa asli bahasa tersebut, jadinya kita nggak kelihatan kayak orang baru bisa. Oh ya. Ya, ya. Karena pasti kan ada budaya-budaya tertentu yang dari negaranya masing-masing bahasa asing yang kita pelajari. Oke. Berarti di sini tuh gak cuma belajar bahasanya aja, tapi budayanya juga ya Betul Bu ya. sekali. Oke, karena ada beberapa mungkin di satu kejadian, oh kita harus pakai bahasa ini nih kayak gitu. Iya, pakai katanya ini. Tapi kita karena kita nggak ngerti budayanya, kita salah nih. Nanti dianggapnya jadi agak kurang sopan gitu. Iya sih, apalagi mungkin budaya timur ya Bu ya, kayak Betul. Tiongkok sama Jepang kan lebih harus sopan. Ya, budaya sopannya mungkin ada sedikit pembeda dengan kita yang ada di sini, Iya. begitu kan? Ya. Oke, wah keren banget nih Bu. Nah, tapi bener gak sih Bu stereotip orang-orang kayak, oh belajar di Fakultas Bahasa dan Budaya itu kayak di bimbel kayak gitu. Oh, Ya, enggak. itu gimana Bu menurut Pasti Ibu? ada bedanya ya, belajar di bimbel, belajar di tempat kursus dengan belajar di kita ya. Di Fakultas Bahasa dan Budaya ini nggak hanya belajar bahasa dan budayanya tok gitu ya, tapi kita bagaimana semua kemampuan bahasa, semua pemahaman budaya itu kita olah jadi satu, bagaimana kita mengerti manusia, mengerti kalau ada fenomena-fenomena budaya seperti ini tuh kita harus bagaimana dan bagaimana cara menyampaikan ide dan pemikiran kita dengan lebih tepat dalam bahasa asing yang kita pelajari.
Jadi buat teman-teman calon mahasiswa yang memang punya passion di bidang komunikasi, bidang budaya, atau kreativitas, traveling, Fakultas Bahasa dan Budaya ini pilihan yang cocok untuk belajar. Karena nggak cuma belajar bahasanya aja. Oke, wah keren banget, emang udah pas banget ya Bu ya. Betul. Betul FBB ini. Nah, yang Ibu lihat nih selama ngajar gitu ya. Apa sih yang ngebedain anak-anak, oh ini anak-anak FBB dengan anak-anak fakultas lainnya kayak gitu? Pasti ada kelebihannya dong. Enggak. Yang pasti kita kan bangun sense bahasanya ya. Jadi dalam misalnya membuat narasi atau misalnya mengikuti beberapa kegiatan-kegiatan yang bersifat internasional, pasti mahasiswa atau lulusan dari Fakultas Bahasa dan Budaya ini ya ada sisi lebih dari segi sense bahasanya ya, yang pasti berbeda dengan kalau misalnya anak-anak eksak mungkin atau yang bidang humaniora lainnya. Oke, nah kalau tadi kegiatan-kegiatan internasional itu misalnya apa nih Bu? Kegiatan internasional yang pertama, mahasiswa-mahasiswa kita juga ikut lomba-lomba internasional, misalnya lomba pidato yang diselenggarakan oleh pemerintah Taiwan, atau misalnya lomba-lomba bahasa Jepang, atau misalnya bahasa Inggris yang memang levelnya level internasional. Itu yang pertama. Lalu kedua, kita juga perlengkapi mahasiswa kita supaya bisa nanti saat lulus tuh bisa berkiprah atau studi lanjut ke luar negeri. Nah, tentunya biasanya ada sertifikasi bahasa asing. Oh ya. Ya, misalnya bahasa Inggris dengan TOEFL-nya, bahasa Jepang dengan JLPT-nya, lalu bahasa Mandarin dengan HSK-nya. Kita perlengkapi anak-anak supaya nanti saat lulus memang sudah siap, udah punya sertifikat itu, dan nanti mau studi lanjut, mau kerja itu Ada gitu. sudah ada ya, sudah punya begitu. Lalu selain itu juga kita sangat mendorong dan mengarahkan mahasiswa kita untuk bisa ikut student exchange atau study tour. Ya, yang tadi study exchange itu biasanya bisa 1 sampai 2 semester, misalnya ke Jepang, ke Korea, atau ke China. Ya, sebagai pembelajar bahasa asing, baik itu tadi bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, tentunya akan sangat baik kalau punya kesempatan buat merasakan langsung kehidupan di negara tersebut dan praktek langsung bahasa yang memang kita pelajari. Saat kita bisa berinteraksi sama orang aslinya di sana, wah berarti kita belajar nih memang ada hasilnya dan bisa loh dipakai komunikasi begitu. Itu beberapa kegiatan internasional. Dan satu lagi, kita juga di fakultas di universitas kan banyak kegiatan yang international activity gitu ya. Nah, biasanya kita dorong anak-anak kita untuk mengembangkan soft skill-nya dengan dorong mereka ikut partisipasi dalam kegiatan-kegiatan itu. Misalnya jadi MC berbahasa Inggris atau jadi LO untuk tamu-tamu asing, kan di Maranatha ini sering ya kedatangan tamu dari negara-negara lain. Nah, itu kesempatan buat anak-anak kita praktek juga, dimintai bantuan, ya kita bukan sekedar bantu tapi kita praktek. Ya, atau misalnya jadi panitia event internasional yang ada di Maranatha. Ya itu semua bagian dari praktek buat mahasiswa kita juga. Waduh, keren banget. Saya sampai kehabisan kata-kata sih Bu. Karena saking kerennya ternyata kuliah di FBB itu tidak hanya teori ya Bu ya. Betul. Tapi Jadi, bisa dipraktekkan juga. Betul. Dan itu memang kita dorong ya mahasiswa kita nggak hanya belajar di kelas saja. Tapi ya dari tugas-tugasnya dan di luar tugas-tugas pun ada kegiatan-kegiatan yang seperti itu untuk prakteknya. Wah, seru banget. Iya, seru banget Ibu. Nah, tapi untuk memfasilitasi itu nih Bu, fasilitas konkretnya apa nih Bu? Misalnya ada laboratorium atau apa di FBB ini? Laboratorium, kita punya laboratorium bahasa yang memang sudah berstandar internasional ya. Jadi seperti HSK atau TOEFL itu kan pasti untuk fasilitas kan ada standarnya ya. Nah ini fasilitas kita sudah memenuhi seperti itu ya, syarat gitu untuk syarat seperti itu. Lalu juga kita punya ruangan-ruangan, misalnya ruangan teater gitu ya, jadi anak-anak bisa latihan teater untuk perform atau untuk lomba begitu. Lalu juga ada ruang-ruang ruang media, ada ruang budaya, pokoknya menunjang prakteknya mahasiswa gitu. Lalu untuk di prodi yang sastra
Jepang, sastra China, atau D3 Mandarin ada kaligrafi. Ya, nah kita juga sediakan ruangan kaligrafi juga begitu untuk mahasiswa kita latihan praktek. Gitu. Oke. Dan fasilitas terbaru dari Fakultas Bahasa dan Budaya, kita punya culinary lab. Itu apa tuh? Nah, culinary lab ini kalau Umar nonton MasterChef, Ya. ya kita terinspirasi gitu ya. Kita bikin lab untuk mahasiswa kita bisa praktek mempelajari budaya dari kuliner. Jadi mahasiswa-mahasiswa kita bisa ambil mata kuliah memasak dan praktek langsung di dapur yang memang secara peralatan dan fasilitasnya memang udah mumpuni. Oke. Karena waktu saya masih kuliah kan belum ada kebetulan ya Bu ya. Itu fasilitas terbaru dari sini. Fakultas Bahasa dan Budaya. Biasanya makanan yang dimasak apa Bu? Ya dari yang western misalnya burger, ya. Lalu kalau yang dari westernnya misalnya asparagus soup, atau misalnya dumpling, atau misalnya sapi lada hitam. Pokoknya yang Chinese food Chinese gitu. food banget. Iya. Berarti ada, tapi di saat memasak itu memang ada ciri khasnya juga ya. Betul. Ada backgroundnya gitu. Betul, disampaikan juga background di balik makanan itu bagaimana. Aduh, seru. Saya jadi pengen ikutan lagi Bu. Ayo boleh. Yang ngajarnya siapa Bu? Ada ya? Ya ada dosen kami yang memang sudah ikut sertifikasi masak. Jadi bukan cuma bisa masak di dapur rumah sendiri begitu ya. Jadi sudah tersertifikasi. Wah, keren banget ya. Ya, keren banget. Berarti anak-anak yang mau masuk nih, anak-anak SMA sekarang gitu ya, mungkin yang masih bingung kemana, suka masak, suka berbahasa, FBB jawabannya ya Bu ya. Betul. Nah, mungkin Bu, harapan Ibu nih ke depannya untuk FBB sendiri dan anak-anak calon mahasiswa yang masuk ke sini apa nih? Ya harapannya buat calon-calon mahasiswa, adik-adik SMA nih yang masih bingung cari tempat kuliah, peluang karir yang didapatkan kalau nanti lulus dari Fakultas Bahasa dan Budaya itu terbuka lebar. Kalian semoga bisa lihat peluang itu, jadi bisa lebih tertarik untuk masuk ke Fakultas Bahasa dan Budaya. Mungkin kalau misalnya masuk Fakultas Kedokteran cuma bisa jadi dokter, ya masuk yang ekonomi begitu ya, manajer, akuntan gitu ya. Kalau di Fakultas Bahasa dan Budaya sebenarnya luas ya cakupannya. Betul. Yang senang mengajar bisa jadi guru, bisa jadi dosen, atau misalnya tutor freelance gitu ya, guru private misalnya. Yang senang di bidang perusahaan bisa masuk ke perusahaan lokal, perusahaan asing yang ada di sini, atau perusahaan di luar negeri. Dan posisinya juga bisa beragam ya, bisa jadi PR, public relation, banyak juga yang jadi HR, ya, jadi translator gitu ya. Lalu yang seneng menulis bisa jadi jurnalis, content writer, editor, ya. Yang seneng traveling bisa sambil traveling, bisa sambil kerja jadi tour guide, tour planner, atau kalau misalnya secara postur mumpuni pramugara, betul, ya, dan macam-macam gitu ya, peluang karir yang bisa didapat. Jadi semoga dari obrolan kita hari ini itu membuka wawasan teman-teman. Oh ternyata saya belajar bahasa itu tuh punya peluang yang besar gitu. Dan pembelajaran di kita kan nggak hanya duduk di kelas dengar teori, ngerjain latihan saja. Ya kalau mungkin pembeda, balik lagi ke pertanyaan Umar tadi ya. Apa sih bedanya sama belajar di kursus? Nah, kalau di belajar di kursus mungkin kan ngerjain soal gitu ya. Kalau di sini kita banyak mata kuliah yang menuntut siswa praktek. Misal bikin drama, bikin film pendek. Nggak hanya jadi pemerannya, tapi bagaimana dari bikin teks, terus mengkoordinir sampai pementasannya, ya. Atau juga ada praktek-praktek mengajar bahasa asing di sekolah, ya. Lalu misalnya bikin buku ajarnya. Dan juga punya kesempatan untuk mengikuti MBKM. Mereka belajar kurikulum merdeka, jadi
bisa magang di perusahaan-perusahaan. Ada salah satu mahasiswa sastra Inggris sempat magang di Telkom. Kita Ya, tahu iya. Telkom sebesar apa Iya. ya. Nah itu mahasiswa kita qualified untuk bisa magang di sana. Betul. Lalu juga ada yang jadi kurikulum developer di instansi pendidikan di Singapura. Ya, dan ada juga yang mengajar bahasa Mandarin ke Maluku. Oh, Ya, jadi kalian bisa ikuti atau dapatkan pengalaman-pengalaman yang menarik dengan bergabung di Fakultas Bahasa dan Budaya. oke. Wah, lengkap, padat, dan bermanfaat ya Bu ya. Nah, tapi sayang banget Bu, hari ini kita podcastnya mungkin harus diakhiri dulu. Itu terima kasih udah datang di podcast kita nih kali ini. Mudah-mudahan kita bisa terima kasih ketemu juga. lagi kayak Iya. gitu. Oke semuanya, segitu aja podcast kita kali ini. Semoga kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, pengetahuan yang bermanfaat, dan semakin yakin nih kalau mau masuk ke FBB Maranat itu harus udah bulat banget ya Bu ya decisionnya kayak gitu. Oke, karena kalian gak bakal nyesal. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen juga. Dan selalu nantikan podcast kita yang lainnya, oke? Bye. Bye.